fa innaha lam tamdi thalathata ayyamin illa qudiyat bi'aunillahi ta'ala insyaallah. Maka insyaallah tidak akan lewat dari 3 hari hajatnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya. Dalam kitab ini diterangkan fa in kana 'alaihi dainun qadahu Allah taala. Jika yang bersangkutan itu punya hutang, qadahu Allah taala, maka akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana faqiran aghnahu Allah taala. Jika yang bersangkutan itu orang fakir, tidak punya apa-apa, miskin, aghnahu Allah taala, maka Allah akan menjadikan orang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian, dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa beraktivitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, setiap manusia pasti menemukan adanya sebuah masalah, baik masalah itu besar maupun masalah itu kecil. Masalah yang besar kalau diukur dengan kemampuan kita yang kecil, maka akan terasa sangat berat bagi kita dalam menjalaninya. Namun masalah yang besar kalau diukur dengan pertolongan Allah yang maha besar, maka akan terasa ringan bagi kita dalam menjalaninya. Ketika semua usaha telah kita lakukan dan segala ikhtiar telah kita upayakan, namun apa yang kita harapkan tak kunjung jadi kenyataan, maka sekarang saatnya kita suan, habis bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghaturkan segala hajat-hajat kita kepadanya. Pada video kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung yang bisa kita jadikan wasilah untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan video ini, saya mengutip keterangan dari 2 buah kitab. Yang pertama yaitu kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar. Kitab ini disusun oleh Sayyidi Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Kemudian yang kedua dari kitab Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Qurabil Makrubin. Kitab ini disusun oleh Al-Alimul Allamah Dr. Muhammad Adil Azizah Al-Kayali. Beliau adalah seorang ulama suriah yang sangat terkenal dan sangat alim sekali. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya agar para sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin atas apa yang diamalkannya, dan bagi sahabat yang ingin lebih memperdalam lagi dalam masalah ini bisa langsung melihat ke sumber aslinya. Dan perlu juga saya sampaikan di sini bagi sahabat yang mungkin merasa kurang paham terhadap penjelasan yang saya sampaikan, maka kesimpulannya saya tulis di deskripsi. Caranya ketika video ini diputar, maka judul yang ada di bawah video itu diketuk, maka di situ nanti akan muncul deskripsi. Dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man kanat lahu hajatun ila Allah ta'ala. Barang siapa yang mempunyai hajat atau kepentingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya ingin mengajukan sebuah permohonan kepadanya, atau ingin minta solusi dari permasalahan-permasalahan yang menimpa dirinya, atau lain sebagainya. Ketika hal itu terjadi, falyakum wal yatawadda wudu
subhan jadida, maka hendaklah ia bangun di waktu malam maksudnya, dan hendaklah ia berwudu. Thumma yaqumu fi maqamin la yarahu ahadun. Kemudian hendaklah ia beribadah di tempat yang sunyi, yang sepi, yang sekiranya tidak terlihat oleh orang lain. Misalnya di masjid, di musholla, atau mungkin di kamar yang sudah tidak ada orang lain di situ. Falyusalli arba'a raka'atin bi taslimatin wahidatin, maka hendaklah ia melaksanakan salat sunat hajat 4 rakaat bi taslimatin wahidatin dengan 1 kali salam. Jadi niatnya usolli sunnatal hajati arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Yaqra'u fi awwali raka'atin alhamdulillahi marratan wa suratal ikhlas 10 marratin. Pada rakaat pertama membaca Fatihah 1 kali, surat Ikhlas 10 kali. Wa fi raka'ati tsaniyati alhamdulillahi marratan wa suratal ikhlas 20 marratan. Pada rakaat kedua Fatihah 1 kali, surat Ikhlas 20 kali. Wa fi raka'ati tsalitsati alhamdulillahi marratan wa suratal ikhlas 30 marratan. Pada rakaat ketiga Fatihah 1 kali, surat Ikhlas 30 kali. Wa fi raka'ati rabi'ati alhamdulillahi marratan wa suratal ikhlas 40 marratan. Pada rakaat keempat Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas 40 kali. Jadi dalam 4 rakaat itu surat Ikhlas yang dibaca berjumlah 100 kali. 10, 20, 30, 40. Nah. Kemudian setelah selesai, fa idza faraga minas sholati qabla an yatakallama bi kalamil adamiyyin yaqra'u suratal Ikhlas 50 marratan. Kemudian setelah selesai salam, sebelum berbicara apa-apa, langsung membaca surat Ikhlas 50 kali. Wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam 50 marratan. Kemudian membaca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 50 kali. Nah, di sini salawatnya bebas, bisa boleh kita mengambil salawat yang paling pendek seperti salawat Jibril misalnya, itu boleh. Wa yastaghfirullah ta'ala 50 marratan. Kemudian membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 50 kali. Wa yaqra'u la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 50 marratan. Kemudian membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 50 kali. Jadi setelah selesai sholat, sebelum berbicara apa-apa, langsung membaca surat Ikhlas 50 kali, sholawat 50 kali, istighfar 50 kali, hauqalah 50 kali. Nah, setelah ini semua selesai, thumma ba'da dzalika, setelah ini semua selesai, yaqra'ul Fatihata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam 7 marratin. Kita membaca Fatihah 7 kali, hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita langsung membaca ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Nah, jadi kita langsung baca Fatihah sebanyak 7 kali. Setelah selesai membaca Fatihah 7 kali, thumma yaqulu, kemudian hendaklah ia berkata atau membaca ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin wa ashabi sayyidina Muhammadin wa sallim fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati kulli ma'lumin lak 100 marrah. Membaca salawat tersebut sebanyak 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin wa ashabi sayyidina Muhammadin wa sallim fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati kulli ma'lumin lak. Ini dibaca 100 kali setelah selesai membaca Fatihah 7 kali kepada Nabi Muhammad. Setelah selesai membaca salawat 100 kali, thumma yaqra'u surat alam nashrah 70 marratan.
Kemudian membaca surat Alam Nashrah Laka Sadrak sebanyak 70 kali. Thumma yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama mi'ata marrah. Kemudian baca salawat lagi kepada Nabi seperti tadi sebanyak 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin wa ashabi sayyidina Muhammadin wa sallim fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak. Jadi setelah membaca Fatihah 7 kali pada Nabi, baca salawat 100 kali seperti yang baru saja saya bacakan, kemudian membaca surat Alam Nashrah 70 kali, kemudian membaca salawat itu lagi 100 kali. Setelah semua selesai, thumma yas'alullaha ta'ala hajatahu, kemudian mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa-apa yang diinginkan. Hendaknya dia mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang diinginkan. Fa innaha lam tamdi thalathata ayyamin illa qudiyat bi'aunillahi ta'ala insyaallah. Maka insyaallah tidak akan lewat dari 3 hari, hajatnya akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas pertolongannya. Dalam kitab ini diterangkan, fa in kana alaihi dainun qadahullahu ta'ala, jika yang bersangkutan itu punya hutang, qadahullahu ta'ala, maka akan dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya yang bersangkutan itu diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melunasi hutang-hutangnya. Wa in kana faqiran aghnahu Allah ta'ala, jika yang bersangkutan itu orang fakir, tidak punya apa-apa, miskin, aghnahu Allah ta'ala, maka Allah akan menjadikan orang itu berkecukupan. Wa in kana ghariban raddahullahu ta'ala an ghurbatihi, jika yang bersangkutan itu hidupnya tersisih, bahasa Arab, bahasa Maduranya melas, raddahullahu ta'ala an ghurbatihi, maka Allah akan mengembalikan orang itu dari ketersisihannya. Artinya akan dibuat orang lain senang kepadanya, suka kepadanya, dan menghormati kepadanya. Wa in kana minadz-dzunubi ma qad balagha 'anana as-sama' summa istaghfara rabbahu yughfaru lahu, jika ia mempunyai dosa yang banyak sampai setinggi langit misalnya, summa istaghfara rabbahu, kemudian yang bersangkutan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yughfaru lahu, maka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam yakun lahu waladun fayas'alullaha ayyarzuqahu razaqahullahu, jika yang bersangkutan tidak mempunyai anak, misalnya sudah menikah bertahun-tahun tapi belum dikaruniai turunan, tsumma yas'alullaha ayyarzuqahu, kemudian dia mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi keturunan, razaqahullahu, maka Allah akan memberikan dia keturunan. Wa in da'ahu ajaballahu ta'ala du'aahu, ketika yang bersangkutan itu berdoa kepada Allah, minta apa saja kepada Allah, ajaballahu ta'ala du'aahu, maka Allah akan mengijabahi, mengabulkan atas apa yang diminta kepadanya. Ini antara lain faidah dari ibadah yang kita lakukan tadi. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas, maka kesimpulannya saya tulis di deskripsi. Caranya ketika video ini diputar, maka judul yang ada di bawah video tersebut diketuk, maka di situ nanti akan muncul deskripsi. Sahabat sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik bagi sahabat sekalian untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap update video terbaru dari channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.